Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Selamat sore untuk kita semua. Jadi baik, saya mewakili kelompok A1 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu tentang deteksi birahi dan perkawinan ternak sapi. Yang pertama, ada 4 fase dalam siklus birahi, yaitu fase proestrus, fase estrus, fase metaestrus, dan fase diestrus. Yang berikut, fase proestrus. Pada fase proestrus, maka uterus mengalami peningkatan suplai darah dan cairan mukus mulai terkumulasi di dalam lumen uterus selama 3 hari menjelang ovulasi. Yang kedua, fase estrus. Pada kondisi ini, sel-sel endometrium mengalami penebalan hingga 2,5 kali dari volume normalnya akibat dari pengaruh hormon estrogen. Di bagian ovarium, terdapat folikel yang sudah matang yang akan bertahan selama 12 jam setelah tanda-tanda perubahan perilaku sapi atau sapi menaiki sapi lain. Yang ketiga, fase metaestrus. Periode ini dimulai setelah terjadinya ovulasi dan ovarium mulai membentuk corpus luteum atau CL yang masih berukuran kecil namun berisi cairan. Yang berikut, fase diestrus. Diestrus, selama masa diestrus ini, uterus berubah menjadi homogeneus. Cairan di dalam uterus menjadi sedikit bahkan tidak ada. Corpus luteum juga menjadi lebih besar dan tidak mengandung cairan. Dan hal ini juga menandakan berakhirnya satu siklus birahi pada reproduksi betina. Yang berikut, ada beberapa tanda yang bisa dijadikan pedoman oleh peternak untuk mengamati sapi betina. Yang pertama, terlihat vulvanya dengan istilah 3A atau biasa disebut dengan abang, aboh, dan angat. Yang kedua, keluar lendir dari vagina. Yang ketiga, sapi merasa gelisah atau menaiki sapi lain atau menaiki kandang. Yang berikut, vulvanya bengkak dan hangat, warnanya kemerahan. Kemudian keluar air mata dan dinaiki pejantan atau sapi manapun, sapi betina diam saja. Yang berikut, ekor sapi sering diangkat ke atas. Yang berikut, lama siklus birahi pada sapi. Siklus birahi pada ternak sapi sekitar 21 hari. Artinya secara normal, ternak sapi bisa dikawinkan setelah siklus berikutnya terjadi atau 21 hari kemudian. Yang berikut, perkawinan ternak sapi. Ada 2 jenis perkawinan pada ternak sapi. Yang pertama, perkawinan secara alami. Yang kedua, perkawinan secara buatan. Di sini saya menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan perkawinan secara alami dan perkawinan secara buatan. Kalau perkawinan secara alami, itu merupakan perkawinan yang dilakukan tanpa bantuan manusia, melainkan oleh pejantan atau pemacek yang telah diseleksi, atau mengawini sapi betina yang sedang birahi dengan cara menaiki betina tersebut. Yang kedua, perkawinan secara buatan. Perkawinan secara buatan adalah satu cara atau teknik untuk memasukkan mani atau spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut dengan insemination gun. Sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih.